Mana dari keempat cara belajar ini yang paling efektif buat kalian? Coba pause videonya terus komen di bawah. Oke, kita emang sering dengar katanya gaya belajar yang tepat bisa bikin belajar jadi lebih efektif. Tapi apakah benar gaya belajar tertentu itu bisa bikin belajar jadi lebih efektif? Gimana fakta sebenarnya? Oke, katanya dengan belajar sambil dengerin yang gaya belajarnya auditori jadi lebih kebantu. Atau dengan sambil ngelihat gambar, teman-teman kita yang jago di visual jadi lebih paham. Tapi ternyata sampai sekarang gak ada penelitian yang ngebuktiin kalau gaya belajar tertentu bisa ngebantu kita jadi pinter. Bahkan gaya belajar ini nyatanya juga gak efektif. Contohnya di penelitian ini, di sini mereka nyuruh ratusan pelajar buat ngisi kuesioner buat tahu kecenderungan gaya belajar mereka. Hasilnya lebih dari setengah mahasiswa gak pakai strategi yang nyesuaiin gaya belajar mereka. Dan mahasiswa yang pakai strategi sesuai gaya mereka, nilainya malah biasa aja. Terus kalau klaim ini gak bener, kenapa bisa ada mitos gaya belajar ini? Jadi awalnya sistem belajar tadi dibikin sama orang ini waktu dia bantuin murid-murid mahamin gaya belajar mereka. Dia heran kenapa ada guru yang bagus tapi gak bisa ngajarin beberapa murid, dan ada guru yang kurang tapi malah berhasil. Dan dia nganggep kalau tiap murid punya gaya belajar yang beda-beda, walaupun tanpa ada penelitian yang lebih lanjut. Oke, kalau gaya belajar nyatanya nggak ngebantu, terus gimana cara belajar yang benar? Oke, pastinya mulai dengan pahami, bukan menghafal. Ya, ini emang sering jadi kebiasaan yang ujung-ujungnya bikin kita nggak ngerti kalau dikasih soal lain. Dan ya, buat bikin belajar makin efektif, kita juga bisa pakai teknik belajar yang satu ini. Yang simpelnya, bikin kita belajar dalam beberapa sesi daripada langsung jor-joran. Dan kalau mau ngedalamin lagi, kalian bisa tonton video Kok Bisa yang ini. Oke, sekarang kita tahu kalau gaya belajar nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi bukan cuman itu aja mitos yang sering kita anggap bener. Malah karena ada bejibun informasi yang berbeda-beda kualitasnya, misinformasi juga jadi bisa kejadian. Dari yang berhubungan soal belajar sampai yang bisa ngancam persatuan bangsa. Makanya kita perlu lebih aktif lagi buat nyaring informasi. Kita juga bisa manfaatin website atau channel YouTube yang bisa ngebantu ngecek fakta. Atau manfaatin fiturnya Google buat bantu nyaring gambar palsu. Semoga abis ini kita bisa jadi satpamnya grup keluarga. Jadi itu dia mitos seputar gaya belajar. Kira-kira mitos apa lagi yang sering kalian dengar tapi ternyata cuma nakal-nakalan? Ayo diskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih.